Shalom Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera daripada Tuhan buat kita semuanya. Kita masuki bulan yang baru, 1 September, ya sebagaimana biasa berjumpa dengan saya, Pendeta Dedi Wikarsa, di awal bulan. Nah, kali ini saudara, saya 1 September 2024 ini, saya memulai satu pelayanan baru, menggembalakan jemaat di GKY Makassar, ya, dan ini rekaman dari kantor gembala di GKY Makassar. Satu kesempatan pelayanan yang Tuhan percayakan dan berikan di dalam kehidupan saya. Nah, mari saudara, kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-10. Ya, kita akan sama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, memohon anugerah pimpinan daripada Tuhan buat kami. Firman yang kami renungkan boleh mengingatkan kami bagaimana kami sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus adalah orang-orang yang mau mentaati akan firman Tuhan. Terpujilah namamu, dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan lihat 2 Samuel pasal yang ke-10, saya akan bacakan saudara ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ya. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya? Maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepasnya mereka. Saudara, kita membaca dari 2 Samuel pasal yang ke-10 ini, saudara, ada satu pelajaran yang kita bisa petik. Ya, saya harap saudara juga sudah membaca akan pasal 10 ini, dan kemudian juga membaca kita punya renungan Gema tulisan. Jadi refleksi ini hanya kita berikan secara aplikasi daripada kehidupan kita. Nah saudara, kita melihat hal-hal yang perlu kita pelajari dari 2 Samuel 10 ini, yaitu Hanun yang melanjutkan akan tahta daripada ayahnya. Ya, Raja Bani Amon kan meninggal. Hanun yang menggantikan ayahnya. Namun saudara, beda dengan ayahnya yang bersahabat dengan Daud. Hanun ini mungkin tidak mengenal Daud sebelumnya. Dan dia dipengaruhi oleh para pemuka-pemuka Bani Amon, mencurigai Daud yang mau datang mengunjungi, bahkan mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga. Bahkan dicurigai dia mungkin mau menyelidiki kota, mengintai, menghancurkan. Ya, bahkan saudara melakukan hal yang sangat-sangat menghina orang-orang Israel pada zaman itu, yang mencukur janggut mereka, kemudian memotong pakaian mereka, kemudian suruh pulang. Dan bahkan saudara, mereka kemudian berperang dengan Daud karena Daud juga marah atas apa yang dilakukan kepada akan orang-orangnya. Nah saudara, kemudian terjadilah peperangan. Dan singkat cerita saudara, kita lihat bahwa Daud
memenangkan peperangan itu. Ya, Daud akhirnya berhasil membunuh orang-orang Aram dan orang-orang Bani Amon itu yang melawan mereka, saudara. Melalui akan tentaranya yang dikomandai oleh panglimanya yang bernama Yoab, saudara. Nah, saudara, dan akhirnya semuanya kalah dan mereka mengakui kekalahan mereka dan takluk. Dan kemudian mereka mengadakan, dikatakan di dalam ayat yang ke-19, mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Jadi baik orang Aram, baik Bani Amon dikalahkan. Saudara, sebenarnya apa yang terjadi di sini kita lihat. Hanun yang tidak mengetahui, yang tidak mungkin mengenal Daud dengan baik. Namun karena mendapatkan informasi yang salah, mencurigai akan kebaikan hati daripada Daud yang datang mau mengucapkan belangsungkawa. Tapi dicurigai, negatif, dan bahkan ya kemudian sampai berperang. Nah, saudara sekalian, hati-hati dengan kehidupan kita. Banyak hal seringkali di dalam hidup kita ini kita mendengar sesuatu hal hanya dari omongan orang. Oh, si itu begini, si itu begini, si itu begini. Dia orangnya nggak baik, dia orangnya begini, dan kita menjadi percaya. Bahkan mungkin kita dengan orang yang dikatakan itu, yang kita mulanya tidak ada kesalahpahaman dengan orang itu, kita baik-baik aja. Tapi karena orang yang di sekitar kita, bahkan mungkin teman kita yang tidak suka dengan si A, si B, kemudian menjelekkan si A, si B itu kepada kita, dan kita terpengaruh. Kita menjadi membenci juga si A dan si B. Padahal kita belum punya personal experience dengan orang itu. Saudara, hati-hati. Ya, hari ini di medsos bukan saja kita begitu cepat, oh ada ini, ada isu ini, ada isu ini, ternyata hoax. Ya, dalam kehidupan kita juga begitu, di dalam pertemanan, bahkan di gereja, kita dengar si A ngomongin, si B ngomongin, dan kita itu percaya. Saudara, di dalam pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, yang seringkali dalam menangani akan keluarga-keluarga yang sedang ada masalah, saya tidak boleh hanya mendengar apa yang mungkin suami katakan. Saya tidak boleh mendengar apa yang istri katakan. Tapi saya harus mendengar kedua pihak. Bahkan kedua orang itu harus dipertemukan. Karena kalau tidak dipertemukan, si A akan dengan leluasa mengatakan tentang keburukan daripada si B. Dan ketika kita berjumpa dengan si B juga akan ngomongin tentang si A begini-begini. Dan kalau kita berteman dengan A, kita pasti membela A. Ketika kita berteman dengan B, kita akan membela si B. Nah, saudara, hati-hati. Jangan cepat percaya. Ya, jangan cepat percaya. Jadi dalam hal ini, namun saudara, kalau kita kemudian salah, kita sudah salah. Oh, karena ada omongan teman, kemudian kita juga membenci seseorang, ya. Tapi kemudian kita ketahui, wah ternyata saya salah. Orang itu tidak begitu orangnya. Ya, tidak demikian orangnya. Nah, saudara, sudah seharusnya, saudara, kita pergi meminta maaf. Kita meminta maaf. Kalau kita tahu kita salah, kita minta maaf. Bukan sebaliknya, terus membenci. Walaupun seringkali, saudara, demi gengsi kita itu tidak mau mengakui. Kita tidak mau mengakui. Ya, bahwa kita keliru, kita gengsi ya untuk datang kepada orang tersebut dan kemudian meminta maaf. Harusnya, saudara, semua permasalahan-permasalahan yang terjadi tidak perlu harus sampai terjadi peperangan, pertikaian, saling membunuh satu dengan yang lain. Mungkin kita tidak membunuh orangnya, saudara, ya, tapi kita melakukan pembunuhan karakter daripada orang. Mempengaruhi orang untuk membenci seseorang yang kita tidak sukai. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita, saudara.
Ya, kita lihat di sini mereka setelah berperang, mereka setelah kalah karena dihukum oleh Tuhan, karena Tuhan membela Daud yang benar, barulah mereka kemudian mau berdamai. Sebab itu dalam hidup kita, saudara, yang harus kita utamakan, janganlah ya selalu mencari hal-hal untuk membuat keributan, membuat perselisihan, membuat orang berantem. Tapi sebaliknya, mari kita ya menjadi orang yang membawa damai sebelum terjadi pertikaian, sebelum terjadi perselisihan. Bahkan saudara, ya kita jangan menjadi penyebab daripada perpecahan keributan tersebut. Tuhan tidak akan membiarkan saudara orang yang melakukan akan memecahkan gereja Tuhan. Satu hari kita akan menerima ya hukuman daripada Tuhan. Sebab itu saudara, mari jika ada salah, mari kita mengakuinya. Jangan malu berdamai dengan orang-orang yang kita selama ini mungkin kita berselisih, tidak sepaham. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang. Tidak mudah ya Tuhan kemudian ikut membenci seseorang karena mungkin teman kami, orang yang dekat kami, tidak senang kepada orang tersebut. Dan kami kemudian yang tidak tahu menahu hal, kemudian juga menjadi bagian daripada pertikaian dan permusuhan tersebut. Ampuni kami Tuhan, jika pada saat ini kami ada di dalam kondisi yang seperti demikian. Biarlah kami mau mengupayakan perdamaian, bukan perselisihan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus juru selamat kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.